Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita melalui virtual ini diizinkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita tentang bunda kita ataupun ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita pelajari di pertemuan awal, bagaimana dari kecilnya sampai akhirnya menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin juga sudah disampaikan wafatnya seperti apa. Namun kita akan melihat, yakni sesuai dengan judul bahtera daripada rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah. Iya, pasti kita akan menemukan contoh-contoh yang terindah bagaimana Siti Aisyah bersama Rasulullah dan bagaimana Rasulullah bersama Siti Aisyah. Masya Allah. Kita akan mempelajarinya pastinya dengan keterbatasan bahasa, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Namun insya Allah kita akan sampaikan semaksimal mungkin dengan apa yang bisa kami sampaikan. Mawaqif itu artinya adalah situasi-situasi, keadaan-keadaan apa-apa yang terjadi kepada Rasulullah dan kepada Siti Aisyah. Baik itu melibatkan sahabat yang lain ataupun melibatkan istri Nabi yang lain. Ini kita akan lihat beberapa mawaqif atau beberapa kejadian yang terjadi saat itu. Dengan Siti Aisyah, ya, alangkah indah Rasulullah berkeluargakan Siti Aisyah. Karena apa? Karena Rasulullah selalu bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahilladzi razaqani hubbi li Aisyah. Punten, ini kata-katanya. Kalau misalnya mau ikut dalam kata-kata itu, lakukan. Rasulullah mengatakan dengan alhamdulillahilladzi razaqani hubbi li Aisyah. Artinya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku rizki. Yani apa? Rizki berupa cintaku untuk Aisyah. Saat kita bisa mencintai orang lain, itu adalah rizki dari Allah, kita bisa mencintainya. Jadi Rasulullah dapat mencintai Siti Aisyah. Buat Rasulullah dengan ini adalah rizki yang Allah berikan kepadaku karena aku dapat mencintai Aisyah. Jadi ternyata kita mendapatkan rizki itu bukan karena kita dicintai oleh orang lain saja. Tapi saat kita mencintai orang lain, yang dicintai itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solehah, maka itu rizki yang Allah berikan. Kenapa cinta kita berlabuh kepada tempat yang benar? Itu dia. Maka tolong sekarang akhwat, sampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan kepadaku hadiah rizki berupa cinta yang mana aku dapat mencintai suamiku fulan. Bukan hanya ya Allah, aku dapat rizki fulan menjadi suamiku, bukan itu. Tapi kita mencintai seseorang itu juga adalah Allah yang atur. Allah yang atur. Jadi Rasulullah berdoa dan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan rizki kepadaku. Rizki berupa aku dapat mencintai Siti Aisyah. Syukuri itu. Saya tanya, punten, sudahkah teman-teman semuanya bersyukur pada Allah atas cinta yang dimiliki untuk pasangannya? Syukuri itu. Iya. Lalu yang kedua, syukur juga telah mendapatkan cintanya pasangan hidup. Seperti Rasulullah mengatakan, dan aku pun ya Rabb, alhamdulillah telah mendapatkan rizki berupa cinta Aisyah untukku. Subhanallah. Ingat ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan apa yang saya sampaikan. Dan punten, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur pada Allah karena mendapatkan cinta dari Siti Aisyah dan dapat mencintai Siti Aisyah. Karena hati-hati dengan cinta. Berapa banyak orang mencintai sesuatu yang salah.
Apalagi zaman-zaman sekarang ini, naudzubillah, bisa mengikuti gaya yang mana gaya itu tidak ada dalam syariat Islam. Bahkan gaya itu identiknya dengan orang-orang yang tidak beriman. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang mencintai satu kaum, yang mana kaum itu adalah punten, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akhlak, secara moral, secara syariat, wahuwa minhum, maka yang dicintai, yang mencintainya itu seperti yang dicintai. Hati-hati, iya. Hati-hati, ini adalah yang harus kita pagari. Keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai salah mencintai, salah mengidolakan. Makanya dengan tema kajian seperti ini, untuk mengetahui tentang istri-istri Nabi, insya Allah kita mencintai istri-istri Nabi. Yang pertama, saya kasih contoh ataupun istilahnya ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa. Rasulullah ini Masya Allah bersama Siti Aisyah. Walaupun Rasul sangat sangat mencintai Siti Aisyah, namun Rasul tetap bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, walaupun yang sedang berbeda pendapat itu, yang sedang bermasalah itu dengan Siti Aisyah. Satu waktu, punten, iya, memang para sahabat ini ketika ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, pilih-pilihnya apa? Pilih-pilihnya pas bersama dengan Siti Aisyah. Karena di situ Rasulullah itu sangat mencintai Siti Aisyah. Banyak kalau pas giliran Rasulullah di rumah Siti Aisyah, banyak para sahabat yang ngirim makanan. Apa aja, ada yang kurma, ada yang kacang, ada yang apa disampaikan. Iya, punten. Satu waktu Rasulullah sedang berada di rumah Siti Aisyah. Sedang berada di rumahnya Siti Aisyah, berkunjunglah di sana Saudah binti Zum'ah ke rumah Siti Aisyah karena ada perlu. Datanglah, entah apa yang akan dibicarakan, namun datanglah Saudah binti Zam'ah ke rumah Siti Aisyah. Saat itu Rasulullah sedang di rumah Siti Aisyah. Datang Saudah binti Zam'ah, Rasulullah katakan, silakan wahai Saudah, masuk. Dan Siti Aisyah ada di sana. Jadi di situ ada Rasulullah dan ada Siti Aisyah dan ada Saudah binti Zam'ah. Apa yang terjadi? Ada seorang sahabat mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya adalah fulan ya Rasulullah. Ada apa? Aku ingin hadiahkan sesuatu kepadamu ya Rasulullah, makanan berupa kacang yang disangrai ataupun yang apa? Tahu disangrai? Sangrai itu apa ya? Yang tanpa dengan menggunakan apa? Tanpa menggunakan minyak gitu ya. Disangrai begitu. Iya, bahasa kita disangrai. Ya, disangrai. Iya, disangrai. Iya, ada penerjemah di depan saya. Punten. Disangrai, iya. Setelah disangrai ini, otomatis kalau nama disangrai kan ada yang hitam-hitam, ada yang apa gitu deh, diserahkan. Maka kata, Masya Allah, terima kasih Siti Aisyah. Dengan gayanya, dengan mengatakan, membawa, kata Siti Aisyah mengatakan seakan-akan dalam hatinya, tuh lihat tuh, ada kasih makanan sama saya. Kalau Rasulullah, seakan-akan body language-nya ataupun bahasa tubuhnya mengatakan, katanya dengan mengatakan seakan-akan kalau Rasulullah sedang bersamamu, ada yang bagi makanan gak gitu. Tapi nggak berbicara seperti itu, hanya dipahami demikian. Tuh lihat tuh, dapat kacang, alhamdulillah gitu ya. Ini dapat kacang nih. Lalu Saudah binti Zum'ah memandangnya. Kata Siti Aisyah, aduh ini kacang enak sekali nih, disimpanlah di depannya. Lalu kata Siti Aisyah, Saudah, makan, ikut makan. Saudah mengatakan, enggak, saya nggak mau. Makan, nggak mau. Ikutlah makan bersama saya. Ayo ini kacang ini enak dimakan. Kata Saudah, tidak mau Aisyah. Lalu kata Siti Aisyah dengan mengatakan, pilih, mau makan, apa mau yang hitamnya itu, yang agak angus-angusnya, apa yang hitamnya itu saya mau coretin ke wajahmu. Saudah mengatakan, saya tidak mau makan. Benar-benar Siti Aisyah mengambil kacang yang hitam itu, falattakha ala wajhi, dicoretnya di wajahnya sehingga hitam. Tret gitu kan. Subhanallah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau seorang suami menyaksikan antara dua istrinya Saudah binti Zam'ah dengan Siti Aisyah. Terjadi seperti itu. Siti Aisyah langsung menyoret wajah daripada Saudah binti Zam'ah dengan kacang yang hitam itu ataupun yang angusnya. Falat wajah, tret, hitam, begitu kan? Lalu Saudah binti Zam'ah kaget. Mau melawan, nggak enak. Ini adalah istri Rasulullah yang sangat dicintainya. Nggak dilawan, ini juga sakit hati saya dicoret begitu. Terdiam Saudah binti Zam'ah. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi.
Kalau terjadi, apa yang terjadi dan bagaimana akan kejadiannya? Dua kejadian ini. Dua orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, ya Saudah, Allah taqtasi minha. Saudah, mau ambil kisos nggak dari dirinya? Mau kisos nggak dari dirinya? Maksudnya apa? Mau dibalas nggak? Dengan gaya seperti itu, mau dibalas nggak? Mau dibalas nggak? Gitu. Saudah mengatakan, waduh, kenapa? Ternyata Rasulullah walaupun kejadiannya demikian tidak dengan mengatakan, sabar Saudah, nggak apa-apa, maklum aja Aisyah, nggak apa-apa, kamu kan tahu saya sangat mencintai Aisyah, ya wajar aja ya, sabar ya, nggak ada masalah gini, Anda harus sabar ya, dapat pahala, sabar nggak apa-apa, maklumin aja, ya tidak. Rasulullah pun sangat mencintai Siti Aisyah, tapi dalam keadaan seperti ala taqtasu minha ya Saudah, iya, dia mengatakan mau balas nggak perlakuan Aisyah ini, karena ini harus dibalas kejadian gini, mau balas nggak? Lalu kata Saudah mengatakan, mau ya Rasulullah, Aisyah sini. Apa? Sini. Dipegang oleh Rasulullah sambil senyum Rasulullah. Ayo sambil dipegang wajah Siti. Ayo ini yang hitamnya. Ayo yang hitamnya. Ayo cepat. Saya pegangi. Ayo dibawa sama saya. Ayo cepat. Langsung ke wajah Siti Aisyah dan hitam juga. Lalu Rasulullah lucu dua-duanya. Maka subhanallah, dua-duanya Saudah dan Siti Aisyah semua tertawa. Dan Rasulullah pun tertawa, tersenyum. Kenapa? Bahagia melihat hal yang seperti ini. Ini satu bukti. Kejadian seperti ini. Rasul SAW betapapun sangat mencintai Siti Aisyah. Tapi tetap keadilan dalam masalah ini tapi tegakkan. Tidak pernah dengan mengatakan, ya Saudah maklum saja ini Aisyah bla bla bla. Tidak. Apakah ingin membalasnya Saudah? Ingin. Aisyah sini. Dibalasnya. Selesai. Sambil tertawa semua terbahak-bahak dan tertawa dengan nyaman. Tertawa dengan indahnya tiga-tiganya. Dan akhirnya makan kacang sama-sama. Masya Allah. Ini adalah bagaimana lihat keluarga nubuah. Ataupun boleh dibilang mengatakan rumahnya Siti Aisyah. Kalau diungkapkan juga, rumah yang paling bahagia yang pernah ada di dunia ini adalah ya rumah Siti Aisyah itu. Masya Allah. Luar biasa. Yang sekarang rumahnya itu di mana? Di Quba hijau yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan daripada Zoom ini semuanya bisa melaksanakan umroh dan bisa melaksanakan ibadah haji secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Doa kita diaminkan, yang mengaminkan insya Allah semoga bisa umroh. Amin. Dan ataupun bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu contoh bagaimana keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya saat dalam keadaan demikian bersama siapa? Bersama Siti Aisyah dan ada satu orang lagi istrinya Saudah binti Zum'ah. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi kejadian yang sangat luar biasa. Ini kita lihat kehidupan Rasul bersama Siti Aisyah dari beberapa kejadian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Aisyah tuh masya Allah indah. Apa yang dilakukannya? Satu waktu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dalam peperangan, maka kira-kira beberapa kilo lagi mau sampai ke Madinah. Rasulullah katakan, ayo pasukan duluan. Pasukan duluan aja. Duluan. Mau kemana? Saya mau duduk dulu dengan Siti Aisyah. Mau nyantai berduaan. Masya Allah nuzha. Istilahnya apa? Berduaan, ngobrol, asik. Setelah itu para sahabat punten disuruh duluan semuanya. Pasukan disuruh duluan. Dan Rasulullah berduaan dengan Siti Aisyah. Masya Allah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki waktu yang sangat luar biasa sesibuk apapun dengan Siti Aisyah. Lihat, buktinya apa? Selesai semuanya pergi, Rasulullah yudaib itu bermain-main dengan Siti Aisyah dengan cara apa? Aisyah, kita dari sini kita balap lari yuk. Siapa yang duluan menang? Kemana ya Rasul? Ya perbatasan Madinah. Subhanallah, kemesraan apa yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah? Ayo balap lari yuk. Ayo ya Rasulullah, siapa takut? Ayo lari. Subhanallah, berlarilah dua-duanya lomba lari. Mana ada sekarang ini? Susah untuk terjadi. Apa saja ya istilahnya nggak usah lomba lari atau bagaimana. Tapi ini adalah satu kemesraan yang diperlihatkan dan kita bisa berbentuk apa saja. Iya, dalam keadaan apapun yang bisa dilakukan untuk menjadikan sebuah kemesraan dalam rumah tangga, lakukan. Sekecil apapun, entah dari makanankah, entah dari senang perkebunankah, apakah senang apa, yang penting Masya Allah, jadikan setiap hal yang ada di depan istri Anda, di depan suami Anda adalah peluang untuk menjadikan kemesraan. Saat itu Rasulullah mengatakan, wah ini pantas ini untuk diajak balap lari. Ayo bismillah. Iya, mulailah berlari.
Dan punten, dimenangkan oleh siapa? Siti Aisyah. Menang Siti Aisyah. Wah, Siti Aisyah gembira sekali. Wah, saya menang ya Rasulullah. Masya Allah, memang kamu luar biasa. Memang benar Siti Aisyah menang. Iya. Lari Siti Aisyah dengan kencangnya larinya. Punten, beberapa tahun berikutnya, dalam peperangan selanjutnya ada lagi. Rasulullah mengatakan, pasukan duluan. Silakan duluan pasukan. Kita berdua dulu Aisyah. Ternyata berdua dengan Siti Aisyah. Setelah itu apa? Aisyah, masih ingat dulu kita pernah lomba lari dari sini menuju ke Madinah? Ingat ya Rasulullah, kita lomba lagi. Kita lomba lagi. Baik, ayo lomba lagi. Dan yang kedua dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Siti Aisyah mengatakan, laqad samint. Karena waktu yang pertama kali lomba berlari, saya waktu itu masih kurus, masih ramping, sehingga lariku cepat. Tapi setelah aku ini mulai membesar tubuhku ini, maka lariku agak susah dan Rasulullah yang menang. Begitu Rasul menang, Rasul mengatakan, hadhi litilka. Hadhi litilka. Artinya apa? Dengan mengatakan, ini balasan yang dulu. Maksudnya apa? Satu-satu. Punten, dari kejadian ini, satu, Rasul SAW memberikan waktu yang khusus untuk Siti Aisyah. Kemesraan dilakukan. Yang kedua, kejadian apapun yang telah terjadi antara Rasulullah dengan Siti Aisyah, Rasulullah selalu merekamnya dan tidak pernah lupa. Dulu pernah adu lari lagi. Maka buktinya mengatakan, hadhihi bitilka. Ini adalah ya balasan yang dulu. Maksudnya apa? Satu-satu Aisyah. Satu-satu. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya ingin menyampaikan, dalam kesulitan Rasulullah berdakwah, dalam beban dakwah yang ada di pundaknya untuk menyebarkan Islam, untuk membina umat, belum lagi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mencetak generasi, tapi masih punya waktu untuk keluarga. Kadang-kadang siapa kita? Ya, sesibuk apa mungkin laki-laki itu, tapi tidak sempat untuk memiliki keluarga. Waktu untuk keluarga, hati-hati. Maka punten, tanpa merasa hormat, saya ingin sampaikan melalui majelis yang sangat indah ini. Iya, saya akan sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu kejadian yang mana terjadi kepada salah seorang sahabat kami. Namun sebelum saya sampaikan kejadian ini, punten, apabila ada orang, punten ya, tidak bisa memiliki waktu, tidak bisa memiliki waktu untuk keluarga. Dengan alasan, satu, punten, lagi mencari nafkah sehingga saya tidak punya waktu untuk keluarga. Ataupun saya tidak punya waktu untuk keluarga karena saya mengajar, karena saya da'i, karena saya mubaligh, karena saya ini, punten, penceramah, sehingga tidak punya waktu untuk keluarga. Ataupun sebaliknya, saya ini tidak punya waktu karena saya belajar sana, belajar sini, sehingga saya tidak punya waktu untuk keluarga. Maka alasan itu tidak menunjukkan alasan sesuai dengan syariat. Hati-hati. Hati-hati. Anda seorang apakah? Seorang muallimkah? Seorang kiaikah? Seorang ustadzkah? Iya? Atau seorang politikuskah? Atau seorang pedagangkah? Atau seorang usahawankah? Ketika tidak punya waktu untuk keluarga, berarti Anda telah berada di jalan tidak sesuai dengan jalan syariat Islam. Kenapa? Sesibuk apa Rasulullah yang dimiliki oleh beliau? Dakwahnya begitu dahsyat. Tanggung jawabnya begitu berat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi apa? Masih banyak waktu dan ada waktu untuk melakukan hal seperti ini. Ini dia. Subhanallah. Ini harus dipegang baik-baik. Kita kembalikan yang ingin saya sampaikan sahabat kami ini. Seorang guru, muallim. Guru, muallim, da'i, Masya Allah sibuk, sangat sibuk. Saya berkunjung ke rumahnya. Anaknya ini kelas 4 SD. Belum lama kejadiannya. Anak ini 4 atau 5 SD. Saya datang berkunjung. Saya katakan, apa kabar? Dia langsung, ya Abi. Manggilnya ke saya juga, Abi Maki. Abi, apa kabar? Ngobrol-ngobrol. Iya. Setelah itu, saya tanya, Masya Allah. Ini udah ngajinya udah keren-keren pasti nih. Saya begitu kan. Nanti pengurus Abi nih. Gitu ya. Terus maksudnya Abi ke bapaknya. Nanti pengurus Abinya kan untuk bisa ceramah ke sana kamari. Apa dia bilang? Anak yang pertamanya dia bilang, saya gak mau kayak Abi. Kenapa?
nggak ada waktu untuk Umi, nggak ada waktu untuk kita. Jadi saya kalau jadi ustadz tuh nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Ini beliau mengatakan karena nggak ada waktu tuh di rumah. Saya jarang ketemu sama bapak saya. Umi juga, ibu juga nggak pernah ketemu dengan bapak saya. Adik-adik juga jarang pernah ketemu bapak saya karena terlalu sibuk. Makanya saya nggak mau jadi ustadz. Kenapa? Karena terlalu banyak di luar. Itulah perkataan. Maka saya berpikir seperti itu. Maka mencoba untuk menggali dan melihat ternyata punten perkataan para alim ulama salafus saleh. Orang yang tidak punya waktu untuk keluarganya dengan alasan karena sibuk mengajar, karena sibuk belajar, karena sibuk mencari nafkah. Ternyata perkataan ini adalah apa? Ternyata orang ini telah berada di jalan keluar daripada manhaj yang benar. Ini dia. Ya. Ini Rasulullah. Siapa sih yang lebih sibuk daripada Rasulullah di dunia ini? Ada nggak kira? Nggak ada. Apakah ada orang lebih sibuk dari Rasulullah? Nggak ada. Apakah ada orang yang lebih banyak bertanggung jawab untuk urusan umat daripada Rasulullah? Nggak ada. Tapi Rasulullah masih sanggup untuk bersama Siti Aisyah berlari berlomba dan mengingatnya. Hadhi bitilka, ini adalah balasan yang dulu. Ini adalah satu-satu. Berarti mengingatnya. Itu dahsyat sekali tentang keadaan Rasulullah bersama Siti Aisyah. Simpan baik-baik. Ini kejadian di nomor 2. Saya pakai nomor biar enak untuk menggambarkan. Ada lagi kejadian. Masya Allah. Iya, ini lihat terjadi di zaman Rasulullah bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah memang semua tahu. Siti Aisyah itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, maka gharar itu ada. Atau gharar itu artinya apa ya? Cemburu. Cemburu itu ada. Tapi punten, itu bukti cemburu itu bukti cinta. Cinta yang ada dan saat terlalu berlebihan cemburunya, iya. Maka Rasulullah memberikan nasihatnya dan Siti Aisyah langsung paham dan Rasulullah minta ampun dan minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Wajar, manusia, bashar, manusia seperti itu. Menunjukkan kewanitaannya, iya. Menunjukkan kesolehahannya, menunjukkan kepada kalau dirinya itu adalah manusia yang memiliki cinta dan memiliki cemburu, itu wajar. Satu waktu punten. Tapi indahnya bagaimana cara Rasulullah memberikan nasihat dan bagaimana cara Siti Aisyah menerima nasihat. Itu kan yang paling keren. Dalam sebuah rumah tangga, ya kehidupan, itu harus ada dua yang berkesinambungan. Ya. Bagaimana cara suami menasihati istri, atau sebaliknya bagaimana cara istri mengingatkan suami, dan bagaimana cara istri menerima daripada saran suami atau nasihat suami, dan bagaimana cara suami menerima punten peringatan dari istri atau ingatan istri. Begitu. Harus bagus dua-duanya. Iya. Dan punten satu waktu Rasulullah kedatangan tamu para sahabat ke rumah. Karena kedatangan tamu di rumah Rasulullah, wah ini banyak tamu. Ada tamu di depan di rumah Rasulullah SAW. Beberapa sahabat datang di situ dan Siti Aisyah, oh ada sahabat Rasul nih, menyiapkan apa yang akan disuguhkan oleh Siti Aisyah ini. Apa Siti Aisyah menyuguhkan apa? Sedang menyuguhkan, tiba-tiba Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu istri Nabi, juga melihat dan menyaksikan ada tamu di rumah Rasulullah. Ya, ini di rumahnya Siti Aisyah. Maka inisiatif apa? Membantu Siti Aisyah agar tidak terlalu repot dan saat tamu sudah datang, sajian ataupun apa yang bisa disuguhkan belum ada apa-apanya. Maka inisiatif yang dilakukan oleh siapa? Sofiyah. Apa yang ada di rumahnya Sofiyah ini cepat memasaknya, cepat mematangkannya, dan langsung dibawa ke rumah Rasulullah SAW. Ada tempatnya. Mungkin di situ ada ina, ya. Ina itu apa namanya, baskom begitu ya. Apa terbuat dari tanah atau bagaimana? Di situ ada kacangnya atau makanannya. Disampaikan, ya Rasulullah, ini mudah-mudahan bisa dipakai dan bisa dimakan, bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat. Oh, terima kasih. Rasul membawanya, ya. Sofiyah berangkat pergi. Tapi Siti Aisyah begitu Rasulullah sedang membawa kacang menyimpannya, ya. Lalu Siti Aisyah melihat, aduh, ini dari Sofiyah ini. Ini dari Sofiyah ini, kacang ini makan dari Sofiyah. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Di tepisnya ina itu, di tepisnya. Lalu punten jatuh, pecah inanya, lalu kacangnya berantakan. Tepisnya dan pergi. Coba apa yang terjadi? Kalau yang terjadi seperti itu bagaimana kejadiannya?
Mungkin seorang suami begitu melakukan hal itu istri di depan teman-temannya, dia langsung akan sini mah, tolong dong hargai bapak. Itu kan teman-teman bapak. Jangan begitu dong. Hati-hati dong, mak, bla bla bla. Mungkin bisa begitu, atau bisa marah, atau bisa apa segala macam. Subhanallah. Para sahabat terdiam. Kenapa? Karena terlihat Siti Aisyah menyenggol, truk, tumpah, pecah, berangkat. Semua para sahabat terdiam. Nih apa yang akan terjadi nih? Apa yang terjadi di rumah kejadian? Apa yang terjadi nih? Rasulullah kira-kira apa yang akan dilontarkan kepada Siti Aisyah? Lalu Siti Aisyah apa yang terjadi nih? Ini sahabat diam semuanya. Bisa kebayang oleh semuanya. Mandor kejadian seperti ini. Semua diam. Tiba-tiba apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah mengutin kacang itu dan mengumpulkan ina ataupun baskom ataupun yang terbuat dari apa? Terbuat dari kayu ataupun dan terbuat dari tanah itu dikumpulkan. Sambil senyum Rasulullah. Sambil dikumpulkan. Sampai mengatakan, gharat ummukum, kulu kulu, gharat ummukum, kulu kulu. Masya Allah. Dengan ayo yang tahu tumpah di sini bersih, ayo makan-makan. Ibumu cemburu, ibumu lagi cemburu, ibumu lagi cemburu. Subhanallah. Ayo senyum Rasulullah. Nggak ada kata-kata wajahnya langsung emosi, langsung marah, tidak. Senyum sambil mengatakan, sambil mengumpulkan yang pecah itu, sambil memisahkan kacang-kacang yang ada, sambil memerintahkan untuk makan kepada sahabat-sahabatnya, sambil mengatakan, sambil gharat ummukum, gharat ummukum. Artinya apa? Ibumu lagi cemburu, ibumu lagi cemburu, ibumu lagi cemburu. Sahabat sambil memakannya, dan begitu Rasul mengatakan gharat ummukum, Aisyah orang cerdas, orang pintar, begitu mengatakan gharat ummukum, terdengar oleh Siti Aisyah seakan-akan mengatakan, Aisyah, iya, yang kau lakukan hal ini karena kecemburuanmu. Kacang adalah kacang, iya. Lalu tempat piring adalah piring, nggak ada salahnya. Tapi kacang jadi tumpah, piring jadi pecah, gara-gara cemburumu. Jadi seakan-akan mengatakan, cemburulah yang telah engkau lakukan hal seperti ini. Nggak usah panjang-panjang Rasulullah memberikan nasihat kepada Siti Aisyah. Aisyah, kamu tuh keterlaluan kalau cemburu bla 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 sampai marah. Tidak. Cuma gharat ummukum, gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu, ibumu lagi cemburu. Siti Aisyah cerdas. Oh iya ya, saya lakukan ini karena cemburu ya. Padahal kacang nggak punya salah, kenapa saya harus tumpahkan? Piring juga nggak salah, kenapa harus saya pecahkan? Iya ya. Lalu Siti Aisyah senyum dan mengatakan, maafkan aku ya Rasulullah. Iya, ini karena cemburu. Rasulullah mengatakan, nggak apa-apa, ini cemburu yang punten, cemburu yang tidak baik Aisyah. Dan Siti Aisyah langsung minta maaf dan selesai. Itulah yang indahnya. Kadang-kadang ketika mengatakan hal yang ini, mungkin coba kalau nasihatnya nggak baik Rasulullah, dan bagaimana kalau Siti Aisyah tidak menerima nasihat itu dengan baik, ya repot. Kalau langsung laki-lakinya marah dengan mengatakan, kamu nggak tahu sopan santun. Itu teman-teman bapak, kamu lakukan ini, di mana taruh harga diri bapak? Kamu itu nggak sopan seperti itu. Waduh, bisa perang dunia ketiga itu. Bisa jadi marah-marah. Ataupun dengan mengatakan, tolong dong ma, jangan begitu. Bisa lembut. Itu teman-teman bapak, kalau marahin, mungkin akan mengatakan, bla bla bla, lebih naik lagi, lebih marah lagi. Kenapa? Ya seperti itu. Kalau sudah cemburu, seakan mengatakan, cemburu yang telah menjadikan hal ini terjadi, wahai Aisyah. Gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum. Subhanallah, Rasulullah cara memberikan nasihatnya itu dengan cara yang sangat luar biasa. Dan Siti Aisyah ketika menerima nasihat itu pun langsung menerima dengan bijak dan dengan baik. Kenapa? Kecerdasan dan iman yang membuat Siti Aisyah menerima hal tersebut. Subhanallah. Iya, ini adalah kisah yang sangat terkenal. Gharat ummukum, gharat ummukum. Selanjutnya, iya, seperti ini karena berkaitan dengan Sofia, saya pernah sampaikan juga di pertemuan lalu. Rasulullah SAW satu waktu berkunjung ataupun ingin jumpa dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab. Karena sesuatu, apakah ingin memberikan makanan atau apa untuk Sofia. Iya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, saya akan kenal ke Sofia sebentar. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, kafaka bi Sofia ya Rasulullah. Cukuplah, jangan lagi menyebut nama Sofia di depanku. Sofia itu kan. Nah gini, karena Sofia itu punten ya, kalau dari secara postur tubuh paling kecil daripada istri-istri Nabi. Maka mengatakan, kafaka bi Sofia ya Rasulullah. Sofia, nah gini, kecil, tapi nggak disebutkan. Sofia, gini. Rasul langsung mengatakan kalimatnya. Apa kata Rasulullah? Walaupun
Aisyah yang sangat dicintai. Aisyah yang sangat luar biasa. Tapi begitu ada kekeliruan yang dikerjakan, namanya juga manusia. Iya. Dan itu berasal daripada rasa cintanya pada Rasulullah. Jangan dibesarkan cemburunya, tapi cintanya pada Rasulullah itu dahsyatnya begitu. Iya. Sehingga nempel ke hadapan Rasulullah, dan daripada itu dapat terus pelajaran yang didapati oleh Siti Aisyah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah di pertemuan lalu disampaikan seperti apa dahsyatnya Rasulullah ataupun Siti Aisyah mendapatkan ilmu daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Demi Allah Aisyah, seandainya isyaratmu itu berupa warna. Ini warna kan kecil gitu kan, maknanya kecil tapi nggak terucap, tapi isyarat. Cukuplah mewakili ini. Cukuplah mewakili ini. Ya kecil tapi tidak diucap, tapi ini cukup mewakili. Seandainya isyarat itu sebuah warna, lalu warna itu dilemparkan ke laut, maka laut itu akan berubah menjadi warna tersebut. La muzijat punten ma'ul bahar kullu. Kalau isyarat itu berwarna merah, maka begitu dikelautkan, maka laut itu semua akan berwarna merah. Kalau seandainya warna dari isyarat ini warna biru, maka begitu dilemparkan, maka laut itu akan berubah menjadi warna biru. Maka langsung Siti Aisyah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung. Nggak ada Siti Aisyah mengatakan langsung pembelaan, cuma begitu aja ya Rasulullah, masa begitu. Wah, enggak. Langsung astagfirullah. Langsung menyadari dahsyatnya begitu. Rasulullah cara menyampaikannya, Siti Aisyah cara menerimanya, itu harus demikian. Coba kalau seandainya kita mencontoh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga, masya Allah indah sekali. Jangan pernah berharap para suami mengatakan, "Mah, kayak Siti Aisyah dong." Iya, suaminya pun harus kayak Rasulullah. Jangan seperti Abu Jahal. Iya. Jangan mundur seperti, atau sebaliknya mengatakan, "Mama, bapak kayak Rasulullah dan kayak Rasulullah dong." Iya, harus kayak Rasulullah. Tapi ibunya pun harus seperti Aisyah. Jangan seperti punten-punten istrinya Abu Jahal. Iya. Na'udzubillah, Ummu Jamil namanya. Istrinya Abu Jahal itu adalah Ummu Jamil. Tidak seperti itu. Tapi apa? Harus dua-duanya saling. Cara menyampaikan bagaimana, cara menerima baik itu kan. Itu kan. Cara menerima baik, cara menyampaikan pun harus baik. Cara menyampaikan baik, cara menerima harus baik. Gayanya Rasulullah dan Siti Aisyah. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Iya. Maka di sini mengatakan fataba summa lam yakul kalaman mithla dzalika au kalamul ladzi muni'ahu syari'ah. Setelah itu Siti Aisyah tidak pernah lagi berbicara dengan masalah seperti itu kepada istri si Nabi yang lainnya. Kenapa? Sudah tahu ini bahaya sekali. Subhanallah. Ya. Selanjutnya ada lagi mauqif kejadian yang lain. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kejadian bersama Siti Aisyah. Cukup panjang kejadian ini. Bismillah, saya sampaikan. Satu waktu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Siti Aisyah tidur di kamarnya. Kata Siti Aisyah, "Aku tertidur. Sebenarnya aku belum tertidur. Mataku masih terbuka. Ya tidur-tidur ayam begitu, tapi masih terbuka. Merem-merem ayam. Merem tapi nggak rapat dan belum tidur Siti Aisyah, hanya merem ayam aja begitu. Dan saya melihat Rasulullah melihat Aisyah. Jadi Rasulullah melihat Siti Aisyah yang di sampingnya dengan keadaan tidur. Setelah itu Siti Aisyah hanya mengatakan, "Oh, Rasulullah melihat saya nih, tapi tetap aja merem begini." Lalu Rasulullah SAW bangun perlahan sekali. Setelah bangun perlahan, beliau ambil baju perlahan. Beliau ambil baju perlahan. Setelah ambil baju perlahan, dia pakai bajunya secara perlahan. Gimana sih? Pelan-pelan ngendap-ngendap gitu. Siti Aisyah curiga. Waduh, ini ambil baju perlahan. Terus pakai baju perlahan. Setelah itu ambil sendal perlahan. Buka pintu perlahan. Keluar pelan-pelan, baru keluar. Oh, Siti Aisyah langsung mengatakan, "Wah, ini mau kemana nih malam-malam begini? Mau kemana tengah malam begini? Pakai baju pelan-pelan, keluar rumah pelan-pelan, bawa sendal pelan-pelan." Langsung berpikiran kata Siti Aisyah, jangan-jangan dia pergi ke salah satu istrinya selain aku. Apakah ke Hafsah? Apakah ke Saudah? Apakah ke Safiyah? Ya, apakah ke Ummu Habibah?
Mau kemana ini? Kata Siti Aisyah. Maka langsung Siti Aisyah bangun, pakai abayanya, dan pelan-pelan keluar, mengikutinya. Subhanallah, pelan-pelan ikuti dari belakang. Ternyata punten, Rasulullah diikuti oleh Siti Aisyah dan Rasulullah ke Baqi. Sampailah ke Baqi. Begitu tiba di Baqi, Siti Aisyah mau tahu, oh ternyata ke Baqi, bukan ke rumah yang lain. Aduh, salah ini, ternyata ke Baqi. Siti Aisyah mau pulang, tapi yang namanya wanita mengatakan, oh, tunggu dulu, jangan-jangan dari Baqi nanti nggak ke rumah. Malah ke rumah siapa? Tunggu aja lah. Ini dari Baqi kemana ini? Ditungguin. Rasulullah di Baqi, doa. Subhanallah. Setelah doa Rasulullah keluar dari Baqi. Siti Aisyah mengatakan, wah sudah selesai dari Baqi, kemana Rasulullah? Ternyata Rasulullah pulang ke rumah. Waduh, masalah nih Siti Aisyah nih. Maka begitu Rasulullah jalannya ke rumah, maka Siti Aisyah kata Siti Aisyah, maka dengan mengatakan masyaitu harwala, aku jalan cepat, seakan-akan setengah berlari. Kenapa? Ingin cepat nyampe, jangan sampai Rasulullah sampai Siti Aisyah belum nyampe. Itu jadi masalah jadinya. Maka cepat berlari. Rasulullah tahu ada bayang hitam. Oh, ini Aisyah sedang berlari. Subhanallah, iya, berjalan. Maka begitu datang cepat-cepat, masuklah Siti Aisyah ke rumah. Selamat nih, nyampe ke rumah, baru tutup dengan selimutnya. Blak, tidur Siti Aisyah. Rasulullah sampai, lalu bukan bajunya. Rasulullah kata, ya Aisyah, manggil Rasulullah. Ya Aisyah, hei Aisyah. Punten, kata Siti Aisyah, ma'ajabtuhu hatta ta'lam annani na'imah. Aku nggak jawab. Rasulullah mengatakan assalamualaikum, saya nggak jawab. Kenapa? Biar Rasulullah tahu kalau aku lagi tidur. Biar aku lagi tidur nggak dijawab. Kata Siti Aisyah, nggak jawab. Biar Rasulullah tahu kalau aku lagi tidur. Tapi dipanggil lagi, ya Aisyah, diam aja. Tapi punten, kan Siti Aisyah baru berlari. Kalau habis berlari, apa nafasnya bisa diatur? Begitu, mana ada lagi tidur. Begitu kecapean, maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, malaki hasyar rabiyah, malaki hasyar rabiyah. Kalimatnya, hai Aisyah, apa yang terjadi dengan dadamu yang naik turun karena kecapean? Ada apa? Apa Aisyah, ada apa yang terjadi? Rasulullah tahu. Aisyah mengatakan sambil dibuka, la syai'a Rasulullah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Kata Rasulullah, bener nggak apa-apa Aisyah? Nggak apa-apa ya Rasulullah, nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Kulili, katakan padaku apa yang terjadi. Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, la akhbarani Jibril au kallamtini. Apakah perlu Jibril yang kasih tahu apa yang terjadi kepadamu, atau kamu jujur padaku? Masya Allah. Itu mah Rasulullah ya, dengan mengatakan la tukhbirani Jibril atau la tukhbiruni, dikatakan akhbarani Jibril. Pilih, mau kamu yang menyampaikan apa yang terjadi, atau mau Jibril yang menyampaikan apa yang terjadi? Subhanallah. Pilih, mau kamu yang menyampaikan apa yang terjadi, atau Jibril yang menyampaikan apa yang terjadi? Subhanallah. Siti Aisyah mengatakan, aku yang menyampaikan aja ya Rasulullah, aku yang menyampaikan aja ya Rasulullah. Masya Allah. Itu Rasulullah bisa mengatakan demikian. Tapi kalau suami ibu nggak mungkin. Ada apa bu? Nggak ada apa-apa. Mau Jibril yang kasih tahu apa kamu mau jujur? Itu nggak ada ya. Jibril tidak. Lalu mengatakan kata-katanya, aku yang kasih tahu ya Rasulullah. Silakan. Lihat kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tadi mohon maaf sebelumnya, engkau terbangun, dan saat engkau terbangun, kamu pelan-pelan ngambil baju, pakai baju, ambil sendal, keluar dari rumah, kamu pelan-pelan banget. Dan saya jadi curiga, engkau tunda kemana? Ternyata aku ikutin engkau, dan ternyata engkau ke Baqi ya Rasulullah. Subhanallah, engkau ke Baqi. Itu kejadiannya yang terjadi kepadaku malam ini karena aku mengikutimu. Saya takut kamu tuh pergi kemana, maka saya ikut kamu ya Rasulullah. Subhanallah.
Apa kata Rasulullah? Tabayyun. Rasulullah katakan dengan mengatakan, wahai Aisyah, aku ini tidak pergi ke tempat yang tidak kau harapkan. Saat aku tertidur, Jibril mengabarkan kepadaku, wahai Aisyah, wahai Rasulullah, aku tunggu engkau di Baqi, dan kita berziarah ke Baqi untuk berziarah ke Ahlul Baqi. Maka Jibril menungguku di sana, dan aku tidak mau mengganggu tidurmu. Saat engkau sedang tertidur, aku kira engkau sedang tertidur. Maka aku pelan-pelan bawa baju karena aku tidak mau mengganggumu. Masya Allah, suami idaman. Ini mah si istrinya udah tidur, suaminya sudah tidur. Iri, ini istri seperti itu langsung tidur. Gimana caranya biar setel itu. Putra itu jebret, biar apa? Biar bangun istrinya. Kenapa? Enak aja istri udah tidur, suami belum minta ditemenin. Tidak, nih Rasulullah mengatakan, ini istri lagi tidur, biar nyenyak, nggak ganggu, ambil baju pelan. Saya takut mengganggumu Aisyah. Saya bawa ini, saya takut mau saya pergi, dan saya bicara dengan Jibril di sana, saya balik lagi. Subhanallah. Punten. Menyampaikan apa alasannya. Dan punten, Siti Aisyah, lihat kejadian ini. Ada beberapa poin keluarga yang indah ini. Siti Aisyah mengatakan, oh ya Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, engkau ketika di Baqi itu, apa yang kau doakan buat mereka? Lalu apa adab untuk ke makam itu ya Rasulullah? Lihat. Siti Aisyah pandai. Dia tidak mau melanjutkan prasangka yang tadi dibahas lagi. Maka dia ganti judul. Langsung mengatakan kata-katanya. Oh gitu, maaf ya Rasulullah. Tidak mau dilanjutkan. Kenapa? Dia sudah tahu salah. Dia mengatakan, terus ketika engkau tadi di Baqi, apa yang kau ucapkan, apa yang kau sampaikan, dan adab ziarah itu bagaimana ya Rasulullah? Tuh. Wanita cerdas mengalihkan pembicaraan yang ada. Rasulullah tahu kalau Siti Aisyah udah sadar terhadap kekeliruannya, maka tidak mau dibahas lagi, maka dialihkan pembicaraan. Rasulullah tidak bilang, jangan rubah judul, jangan dulu pindah, tunggu. Kamu salah nih, kenapa? Kamu salah ini, kamu udah suudzon sama saya ini. Kamu udah suudzon. Emang enak disuudzonin itu. Kamu jangan dulu pindah judul, jangan. Bereskin dulu ini, kamu suudzon. Tidak. Ini kadang-kadang sudah tahu istrinya keliru, dan istrinya sudah sadar dengan mengatakan seperti itu. Nggak usah dibahas lagi, dia sudah sadar. Ketika dia pindahkan judul, suami harus tahu dengan mengatakan, oh istri saya memindahkan judul karena dia sudah malu untuk dibahas masalah ini. Langsung sambut pindah judul itu. Itu Rasulullah langsung mengatakan katanya, oh tadi waktu ziarah itu Aisyah, iya. Datang, assalamualaikum ya ahlal baqi, assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, fa antum minal awwalin, wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Lalu disampaikan adab-adab berziarah. Dan Siti Aisyah, oh begitu ya. Selesai. Nggak ada ungkit-ungkit lagi masalah kalau sudah selesai. Ini mah kadang-kadang begitu, ada satu permasalahan langsung dengan mengatakan, tahu nggak Pak, waktu 2 tahun yang lalu suaminya, Mama juga waktu 7 tahun yang lalu, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau balik ke belakang mana selesai masalah, kan ini lagi menyelesaikan yang di depannya. Itu kalau lihat dipelajarkan atau pelajaran Siti Aisyah dan Rasul, Masya Allah indah dan sangat-sangat indah, luar biasa. Sudah selesai. Ini sudah menyadari kekeliruan, ini sudah selesai. Ayo kita berjalan bersama menyelesaikan urusannya tuntas. Siti Aisyah mengalihkan pembicaraan. Rasulullah menerimanya karena Rasulullah tahu Siti Aisyah sudah tahu, dan Siti Aisyah tidak mau dibahas lagi karena sudah tahu keliru. Ketika memindah judul, tidak langsung stop dulu nih, jangan pindah judul, masalah ini belum selesai nih tadi nih. Jadi kamu suudzon ya sama saya ya. Awas ya kalau kamu suudzon, saya tidak suka dengan suudzon ini ya. Kamu memata-matai saya ya. Waduh, bisa jadi rame itu. Tapi tidak, untuk keluarga Nabi itu tidak ada masalah itu. Maksudnya apa? Selesai dan tuntas dan indah kejadiannya dan luar biasa, ayahanda bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya
Keluarga itu terkadang kita ini ingin jadi keluarga Rasul. Coba lihat bagaimana Rasulullah dalam menghadapi berbagai macam masalah. Iya, dengan Siti Aisyah seperti ini kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, maka saat itu jadilah dan bereslah masalah ini. Masya Allah, walaupun diganti judul dalam judul, akhirnya malam itu berbicara tentang adab berziarah. Tidak dengan matan adab suudzon, tidak. Di situ malah adab berziarah. Kenapa? Karena yang ganti judul siapa? Siti Aisyah. Udah selesai, aman. Masya Allah, luar biasa. Cobalah jadi seseorang yang demikian. Wahai suami, wahai istri, lihat daripada gayanya seperti itu. Aman. Ketika keluarga banyak masalah, berarti keluarga belum mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaannya, khidmatnya, cintanya luar biasa. Lanjutkan lagi. Ini masih dalam keadaan hal yang serupa tapi beda. Satu waktu. Ya, satu waktu. Ini dalam keadaan ini, tapi kejadian awal ziarah dulu. Yang kedua, malam-malam sudah berjalan malam berikutnya gitu ya. Siti Aisyah terbangun terjaga di malam hari. Begitu terjaga di malam hari, coba tangannya ceplak ke sebelah kiri. Ternyata Rasulullah tidak ada. Ya, dipegang ini, oh kan Rasul tidak ada, kemana nih? Tidak ada. Coba pakai ini lagi. Oh nggak ada nih. Kemana Rasulullah ini? Tapi dalam keadaan sudah sadar kemana dicari gitu. Maka akhirnya tangannya rayap gitu. Layap mencari. Kemana nih? Di mana tidurnya gitu ya. Ternyata pas Rasulullah sedang sujud, plek, tangan Siti Aisyah ke kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tangannya ke kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Kata Rasulullah, Subhana Rabbiyal A'la. Begitu. Maka Siti Aisyah kaget. Dalam hati, ya Allah, kenapa saya nyari Rasulullah? Ya nggak mungkin juga kemana-mana. Ternyata lagi sholat, saya pikiran kemana. Ternyata Rasulullah sedang sholat. Aduh, malu nih sama Rasulullah. Begitu sudah selesai, Rasulullah bercanda dengan mengatakan kata-katanya. Apa kata Rasulullah? Ada apa Aisyah? Selesai sholat. Ada apa Aisyah? Ada apa Aisyah? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi terjaga nggak mendapatkanmu, maka saya cari, ternyata engkau ada di situ. Maaf ya Rasulullah. Rasulullah bertanya mengatakan, aja aki syaitonuki. Ya. Maksudnya apa? Tengah malam kayak gini baru bangun tidur, setan bisa datang juga ya ke pikiranmu gitu. Kata Rasulullah mengatakan, malam-malam baru bangun, setan udah bisa datang juga pikiranmu ya gitu ya. Aja akan syaitonuki. Emang datang malam-malam kayak gini, bangun tidur setan langsung datang gitu? Siti Aisyah menjawab dengan mengatakan alaisa laka kadzalika syaitan. Apakah kamu juga ya Rasulullah, ada juga setan yang mengganggumu kan ya Rasulullah? Yang mengganggumu juga ada kan setannya ya Rasulullah? Gitulah kira-kira balasannya. Rasulullah mengatakan, iya, walakinna aslamu. Tapi setan yang menggoda saya sudah menyerah. Setan yang menggoda saya sudah mundur. Setan yang menggoda saya sudah menyerah, tidak mampu lagi menyerah, atau tidak mampu lagi menyerangku. Kata siapa? Kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kata Siti Aisyah mengatakan, lihat kata-katanya. Ya Rasulullah, lihat malam itu. Ganti judul, ganti maudhu, ganti judul. Tidak membahas itu lagi, karena sudah. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi istrimu di dunia dan di sorga. Masya Allah. Doakan aku agar aku menjadi istrimu di dunia dan di sorga. Maka Rasulullah memeluk Siti Aisyah mengatakan, anti zaujati fid dunya wal jannah. Kamu adalah istriku di dunia dan di sorga, wahai istriku. Masya Allah. Malam itu judulnya adalah doa Rasulullah untuk dijadikan Aisyah sebagai istri di dunia dan di sorga. Sekarang punten, kalau kejadian apa yang terjadi saat itu, kecurigaan, ternyata suaminya lagi sholat, waduh mungkin dibahasnya akan jadi panjang lagi. Tapi dengan kata-kata indah, minta didoakan agar menjadi istri di dunia dan di surga, dan Rasul mendoakannya. Hikmah saya sampaikan. Apakah ibu pernah meminta kepada suami ibu? Apakah bunda pernah minta kepada ayahanda dengan mengatakan, ya pa atau pi, tolong doakan agar aku ini ingin menjadi ahli sorga dan menjadi istrimu di dunia dan di sorga.
Pernah minta khusus nggak begitu kepada suami? Mintalah, minta. Suamiku, doakan aku agar aku bisa mendampingi di dunia dan di surga. Masya Allah. Dan untuk suami, pernahkah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, ya Allah, jadikan istriku ini sebagai pendampingku bukan hanya di dunia tapi di surga. Itulah janji sehidup semati, itu demikian. Hidup di dunia, hidup di akhirat sama-sama. Kenapa? Karena menjaga keimanan. Itu saling menasihati. Watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Ini pernah terjadi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Selanjutnya, nomor 7 sekarang ya. Ini kejadian-kejadian nomor 7. Sebentar, kita pilih ada berapa waktu. Masih cukup insya Allah. Ya. Dalam satu kejadian yang sangat luar biasa. Biasa ada dari Akhbash. Akhbash ini salah satu kabilah. Ya. Yang mana kalau datang ke kota Madinah itu selalu bikin apa ya, kalau zaman sekarang atau apa ya namanya apa ya, pameran atau sirkus mungkin ya, sirkus. Ada yang bisa main pedang, ada main panah, jadi dipertontonkan. Kalau mungkin zaman sekarang tuh kumpul di tengah-tengah lalu dia main sulap kayak apa gitu. Nah, ada satu kabilah namanya dari minil Akhbash, dari Akhbash ini ya, main pedang. Wah, main pedang. Dia ahli main pedang. Teng 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 teng, dan dipertontonkan. Dan setelah itu ya minta ala kadarnya apa sebisanya gitu. Biasa seni ya. Dan itu biasa dari kabilah Akhbash, orang yang memang pandai seperti itu. Dari dulu juga sudah ada yang demikian. Kalau zaman sekarang, kalau zaman saya kecil itu di daerah Singaparna itu suka ada ditutup gitu ya, sirkus. Habis itu kita bayar nonton di sana, ngelihat sirkus itu segala macam kayak gitulah kira-kira. Tapi zaman dulu itu yang menguasainya atau yang paling pandai Bani Akhbash. Tapi yang dipertontonkan itu adalah main pedang, iya, main pedang segala macam. Waktu itu, kejadian itu, ada Bani Akhbash semua kumpul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Aisyah. Aisyah, ada penampilan dari Bani Akhbash. Mau nggak? Ayo mau nggak? Ayo mau ya. Subhanallah. Ayo mau ya Rasulullah. Berangkatlah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak dan penuh orang, maka punten Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendong Siti Aisyah dan menyimpan dagunya Siti Aisyah di bahunya, lalu nempel pipi Rasulullah dengan pipi Siti Aisyah. Bisa dibayangkan nonton begini ya. Jadi nontonnya begini, nonton ini pipinya Siti Aisyah, ini pipi Rasulullah nempel. Jadi nempel begini, melihat. Subhanallah. Melihat apa? Kesenian itu. Dan Rasul megangnya. Masya Allah. Kemesraannya sangat luar biasa. Nonton bareng. Ya Rabb, indah sekali. Maka setelah nonton segala macam, kata Rasulullah mengatakan kata-kata yang luar biasa. Selesai, Rasulullah mengatakan, iktafaiti, cukup. Maksudnya udah cukup nontonnya, udah cukup gitu kan. Dua hal yang Rasul katakan. Yang Rasul tanya, iktafaiti, sudah cukup melihatnya? Apa kata yang disampaikan oleh Siti Aisyah? Mengatakan, aktafi bika wala aktafi minka. Masya Allah. Ternyata Siti Aisyah ini pandai juga merangkai kata-kata yang Masya Allah. Itulah kata-kata apa namanya ya? Dibilangnya itu romantis. Ya, Siti Aisyah bahasa yang romantis. Iktafaiti, Rasulullah nanya, udah cukup nontonnya? Udah cukup, tapi iktafaiti udah cukup gitu pertanyaan gitu. Tapi kan maksudnya nonton, ya, lihat seni ini. Tapi tidak mengatakan udah cukup nontonnya itu nggak ada. Hanya iktafaiti, udah cukup, kayak gitu kan. Coba kalau misalnya kita lagi nonton, tiba-tiba bapak kita atau ibu kita bilang, udah cukup ya, udah cukup. Maksudnya udah cukup nontonnya nggak usah dibilang, udah cukup begitu aja. Rasul bertanya, iktafaiti, sudah cukup? Apa dia bang? Aktafi bika wala aktafi minka. Masya Allah. Aktafi bika wala aktafi minka. Artinya apa? Punten bahasanya. Saya coba terjemahkan kata-kata aktafi bika wala aktafi minka. Artinya apa? Cukuplah di dunia ini bersamamu. Cukuplah aku di dunia itu bersamamu. Tapi saat aku bersamamu, aku tidak pernah cukup. Masya Allah. Kata-kata yang luar biasa. Istilahnya apa? Bahasa romantis yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Rasulullah berkata, udah cukup? Udah cukup? Maksudnya nonton. Tapi Siti Aisyah jawabannya lain. Sudah cukup? Cukuplah di dunia ini aku bersamamu. Tapi saat aku bersamamu, nggak ada waktu cukup.
Aku ingin bersamamu terus. Masya Allah. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Siti Aisyah indah sekali. Dia mengatakan, aktafi bika wala aktafi minka. Ya, dunia ini apapun yang indah-indah, cukup aja yang indah itu cuma kamu. Aku cukup denganmu saja. Itu sudah selesai urusanku. Tapi saat aku bersamamu, aku gak cukup. Kenapa? Ingin terus bersamamu. Masya Allah. Ini kata-kata yang romantis yang dilakukan. Aktafi bika wala aktafi minka ya Rasulullah. Masya Allah. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Siti Aisyah. Dan Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, ya Aisyah. Masya Allah. Coba kata-kata mesra itu kapan? Kadang-kadang sekarang mungkin ucapan suami ke istri sayang, sayang, sayang. Hanya di lisan. Dengan hati apa enggak kata-kata sayang, Masya Allah. Kadang-kadang jangan begitu sayang, misalnya, tapi agak bentak gitu sayangnya. Tapi beda di otak, sayang dengan mesra, dengan ruh gitu keluarnya gitu, Masya Allah, itu beda gitu ya. Maka mengatakan kata-katanya indah sekali. Ya Rob, ini kata-kata yang sangat indah sekali ya, dengan luar biasa. Jadi kayak apa ya? Ada sahabat saya itu sampai bagus sekali dia mengatakan. Bilangnya kan waktu hari Selasa itu gimana? Oh gini katanya. Ini hari apa ya katanya? Pas hari Selasa. Ini hari apa ya? Ini hari Selasa. Oh iya. Oh iya Selasa. Emang kenapa? Ya aku ini Selasa selalu bersamamu katanya. Jadi Selasa selalu bersamamu. Berarti serasa tapi Selasa selalu bersamamu. Pokoknya kayak gitu tuh kan. Istilah kemesraan untuk istri, untuk suami itu luar biasa. Jadi kapan terakhir ayahanda bunda menyampaikan untuk pasangan hidup kata-kata romantis itu kapan? Dan hal yang seperti ini Rasulullah dan Siti Aisyah tuh aduh luar biasa, selalu diucapkan dengan romantis. Gak kata-kata itu. Padahal Rasul iktafait, sudah cukup. Dia mengatakan aktafi bika wala aktafi minka. Masya Allah. Ini adalah keindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lanjutan lagi. Ya, ini nomor berapa sekarang ini? Ya, ini dia. Satu waktu, Masya Allah. Ini berkaitan dengan umat juga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, iya. Satu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau keluar dari rumahnya ke masjid. Ya Rasulullah kemana? Ke masjid. Rasulullah siap dengan pakaian yang rapi, ke masjid, siap dengan wangi-wangiannya, dengan indahnya mau ke masjid, sudah dipasang semuanya untuk zinatus sholah gitu ya. Baru Rasulullah datang dan Rasulullah sampaikan dan Rasulullah tiba-tiba begitu Rasulullah sampai ataupun begitu Rasulullah mau siap keluar, mau lagi siap buka pintu, ya Siti Aisyah ada di sampingnya. Kata Siti Aisyah begitu Rasulullah mau keluar, Siti Aisyah mengatakan, Masya Allah ya Rasulullah gitu ya. Karena lihat Rasulullah rapi sekali mau ke masjid, dandanannya rapi, bersih, minyak wanginya sudah harum luar biasa. Rasulullah, Masya Allah ya Rasulullah gitu. Rasulullah katakan, dipandangnya Siti Aisyah oleh Rasulullah. Lalu Siti Aisyah didekatinya, ada apa wahai istriku? Lalu diucapkan oleh Aisyah, Ud'ullaha li ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, sebelum engkau berangkat ke masjid, tolong doakan khusus untukku ya Rasulullah. Doa khusus untukku. Aku ingin yang terdengar dari lisanmu. Lihat. Doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Tolong simak baik-baik. Kata Rasulullah, saya akan doakan engkau. Berdoaan duduk, karena sudah duduk Rasulullah. Allahumma gfir li Aisyah. Ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Masya Allah. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah dari semua kesalahan-kesalahan Siti Aisyah. Baik itu yang berlalu ataupun yang akan datang. Tolong maafkan. Baik itu kesalahan-kesalahan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Amin. Bayangkan. Doa Rasulullah yang begitu indah, begitu dahsyat untuk Siti Aisyah dikatakan Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dari kesalahan-kesalahan Siti Aisyah. Ma taqaddamat wa ma ta'akharat atau ma qaddamat wa ma akharat. Baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang.
Wa ma asarrat wa ma a'lanat, baik yang nampak atau tidak nampak, yang disengaja atau tidak disengaja. Amin. Siti Aisyah bahagia banget. Sampai Siti Aisyah bilang, amin ya Rasulullah. Karena doa luar biasa. Minta diampunkan atau minta diampuni. Atau ya Allah ampuni dosa Siti Aisyah. Maka saking gembiranya Siti Aisyah didoakan oleh Rasulullah dengan doa, ya Allah ampuni Aisyah dari dosa-dosa yang berlalu atau yang akan datang, yang disengaja atau tidak disengaja, yang tersembunyi atau yang nampak. Amin. Yang berdoa Rasulullah. Maka Siti Aisyah serat bahagia. Terima kasih ya Rasulullah, sambil memeluk Rasulullah, sambil jatuh punten di pangkuannya Rasulullah. Saking gembiranya didoakan seperti itu. Maka Rasulullah bertanya mengatakan, atusurru bidzalika ya Aisyah? Apa engkau gembira, senang dengan doaku tadi ya Aisyah? Lihat, tolong simak baik-baik nih. Ini berkaitan dengan kita. Apakah engkau senang dengan doaku tadi untukmu ya Aisyah? Aisyah mengatakan, bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah? Engkau mendoakanku agar Allah ampuni dosaku yang terdahulu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang nampak, yang disengaja atau tidak disengaja. Dan itu doa yang sangat luar biasa dan keluar dari lisanmu ya Rasulullah. Dan betapa bahagianya aku ini. Terima kasih ya Rasulullah. Lihat, tolong simak baik-baik. Rasulullah katakan, tahukah engkau Aisyah, doa ini setiap habis sholat aku juga lontarkan untuk umatku. Untuk umatku. Untuk kita semuanya. Rasulullah berdoa dengan mengatakan, Allahumma gfirli ummati ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, ampunilah dosa umatku, baik yang berlalu atau yang akan datang, yang disengaja atau tidak disengaja. Subhanallah, yang nampak atau tidak nampak. Ternyata kita ini telah didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didoakan. Dan didoakannya sesuai dengan cara Rasul mendoakan Siti Aisyah. Masya Allah, berarti benar-benar Rasulullah itu mencintai kita. Rasulullah mencintai kita. Maka sejauh apa kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah salah satu buat kita semuanya. Rasa-rasanya malu kalau kita tidak bisa mencintai Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW mendoakan kita dengan minta ampunan kepada Allah untuk kita semuanya. Masya Allah, tersenyum Siti Aisyah dan bahagia didoakan seperti itu. Apakah kita pun tidak tersenyum dan bahagia karena Rasulullah sudah mendoakan kita demikian? Masya Allah. Itulah Rasulullah yang selalu memikirkan kita, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Saya lanjutkan lagi. Iya. Subhanallah. Yang terjadi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada Siti Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, di malam ini izinkan aku untuk a'budu Rabbi. Da'ni ata'abbadu Rabbi. Izinkan aku untuk beribadah pada Allah malam ini. Lalu kata Siti Aisyah, silakan. Rasulullah sholat, nangis, sujud sampai basah janggutnya, sampai basah tempat sujudnya. Itu Rasulullah SAW. Sampai ketika sholat tuh bengkak di bagian kakinya. Subhanallah. Lalu Siti Aisyah bertanya dengan mengatakan, a'anta tabki ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka? Apakah engkau masih menangis minta ampun pada Allah dan berdoa dan ibadah sedahsyat itu padahal Allah telah mengampunimu ya Rasulullah? Itu kata-katanya. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah salah kalau aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Subhanallah. Begitu cara bersyukur Rasulullah itu. Itu caranya bersyukur. Maka punten sekali. Punten sekali. Ayahanda bunda, tolong. Syukur pada Allah karena kita menjadi orang beriman. Syukur pada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tolong cek baik-baik, tolong lihat baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak nikmat yang belum disyukuri.
Bahkan kita lebih sibuk memikirkan nikmat yang harus datang. Saya belum punya ini, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu, punya ini. Tapi punten yang ada udah disyukuri apa belum? Syukuri nikmat yang ada, pastikan yang belum datang akan segera datang. Tapi jika Anda sibuk memikirkan nikmat yang belum Anda dapatkan, sementara tidak mensyukuri dengan apa yang ada, niscaya yang ada akan sirna. Yang ada akan hilang barokahnya. Maka syukur. Syukur akan memberikan keberkahan nikmat yang kita miliki. Kalau dikatakan la in syakartum la azidannakum, itu ketika kau bersyukur aku akan tambah. Tambah itu bukan nominalnya saja, tapi keberkahannya. Mungkin gajinya tetap segitu, tapi berkahnya beda. Bisa jadi. Dan itu mungkin di antara teman-teman kita bisa merasakan hal itu. Bahkan bisa nominal berkurang, tapi keberkahannya luar biasa. La azidannakum. Allah yang mengatakan la azidannakum. Aku akan tambah keberkahan yang dimilikinya. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah salah jika aku ingin menjadi orang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Nikmat iman? Iya. Nikmat punya kedua orang tua? Iya. Nikmat menjadi punten-punten bagian daripada teman-teman orang soleh? Nikmat semuanya. Idza ahabballahul abdu ista'malah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut kemudahan-kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itu kata Rasul SAW. Jika Allah tidak mencintai seorang hamba, maka Allah akan biarkan saja dia melakukan maksiat. Silakan aja, biar dia bahagia di dunianya. Na'udzubillah, tanpa mendapatkan kenikmatan di akhirat yang abadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Iya. Makanya kebahagiaan bisa diambil di dunia ini saat kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Iya. Selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siti Aisyah kalau bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan saya pernah sampaikan di pertemuan lalu apa yang dibanggakan oleh Siti Aisyah dan tanpa dimiliki oleh istri-istri Nabi lain. Ini kita akan lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu tentang situasi Aisyah. Kata Rasulullah mengatakan, Aisyah, aku tahu jika engkau lagi tidak suka, lagi marah padaku. Aku tahu. Walaupun roman wajahmu tetap berseri-seri. Tapi aku tahu kalau kamu lagi tidak suka, lagi marah sama aku. Dan aku tahu jika engkau lagi suka sama aku. Kata Siti Aisyah, coba ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku lagi marah dan tidak suka atau lagi marah kepada engkau ya Rasulullah? Kau tahu apa? Dan engkau tahu kalau aku lagi tidak marah dan aku lagi suka, lagi tidak marah kepadamu? Ya namanya keluarga. Ada aja perselisihan, beda pendapat, apa yang terjadi? Ya namanya innama ana basyarum mithlukum, ya kan? Aku ini basyar seperti kalian. Punya istri dan istriku kadang berbeda pendapat, kata Rasulullah, dan aku beda pendapat. Biasa, innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah aja basyar, apalagi Siti Aisyah juga basyar. Maka Rasul bilang, Aisyah, aku tahu loh, kalau kamu lagi marah sama aku dan aku tahu kamu lagi tidak marah sama aku. Kata, coba bagaimana ya Rasulullah? Kalau aku lagi marah kepadamu bagaimana? Dan aku lagi tidak marah kamu bagaimana? Rasulullah bilang mengatakan, kalau kamu lagi marah sama aku, kamu mengatakan kalimatnya, selalu mengatakan, Wallahi Rabbi Ibrahim. Demi Allah, atas nama Tuhannya Ibrahim. Itu kamu lagi marah. Tapi kalau kamu lagi tidak marah sama aku, dia mengatakan, Wallahi, dengan mengatakan, Wallahi Rabbu Muhammad. Demi Allah, atas nama Tuhannya Muhammad. Siti Aisyah tertawa dengan, iya ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku tidak sanggup menjauh darimu walaupun aku lagi marah. Cukuplah nama yang aku tidak sebutkan saat aku lagi marah kepadamu dengan mengatakan Rabbu Ibrahim. Tapi aku kalau mengatakan Rabbu Ibrahim karena aku hanya bisa sanggup tidak menyebut namamu. Tapi aku tidak sanggup berjauhan denganmu. Masya Allah. Itu kata Siti Aisyah. Ya. Rabbu Ibrahim. Tuhannya Ibrahim, ya Allah. Rabbu Muhammad, itu adalah Allah. Makanya Rasulullah sampai sedetil itu tahu kapan istrinya lagi marah dan kapan istrinya sedang tidak marah. Kadang-kadang suami nggak peka juga. Iya, suami tidak peka, ini istri lagi marah apa enggak ya? Udah tahu ya, nggak usah ditanya lagi. Udah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, pastinya nggak usah nanya lagi.
ini lagi marah atau udah tahu. Maka paling yang ditanya dengan mata, ada apa masalahnya? Bukan ini lagi marah apa tidak marah. Udah tahu kalau suami lagi marah, tahu istri. Istri tahu kalau suami lagi marah, suami tahu kalau istri lagi marah, tahu. Nggak usah, mama marah ya, nggak usah nanya itu. Kenapa? Karena Anda sudah lama berumah tangga. Paling ada apa masalahnya sampai dia marah, itu yang dicari. Iya, ini mau udah berkeluarga ramah-ramah, ini marah apa enggak ya? Ini marah. Jadi tidak ada kepekaan yang ada. Rasulullah tahu. Dan itulah salah satu dalam rumah tangga yang sangat indah. Tahu bagaimana sedang marah ataupun bagaimana saat tidak marahnya. Iya. Ada satu lagi kisah yang sangat luar biasa. Iya. Subhanallah. Ini kisah yang sangat luar biasa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah. Ini beginilah Rasulullah kalau sedang perbedaan pendapat dengan istri. Harus dibuka dan dilihat. Iya, tidak aib, dan Rasul menyampaikannya, lihat cara menyelesaikannya. Iya. Terkadang masalah sedikit jadi ramainya luar biasa. Masalah sedikit, cuma beda pendapat istri sama suami itu beda pendapat, tapi jadi kayak masalah gede gitu. Sampai meledak begitu ya. Tapi kalau dengan ketakuan masalah besar malah jadi kemesraan seperti tadi Rasulullah SAW. Jadi kemesraan. Iya, ini terjadi. Siti Aisyah kalau sedang ada cemburunya bukan kepada istri-istri Nabi gitu ya, tapi ada saking cintanya sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la a'lam annaka tuhibbu Fatimah wa Aliyan aktsaru minni," gitu. Wa abi, kata-katanya. Siti Aisyah, demi Allah aku tahu ya Rasulullah, kalau engkau itu lebih mencintai Fatimah dan mencintai Ali daripada aku dan bapakku. Engkau, sampai 3 kali, engkau lebih mencintai Fatimah dan Ali daripada aku dan bapakku. Dan punten, kata-kata itu diucapkan oleh Siti Aisyah dengan suara agak keras. Keras. Sampai pas Siti Aisyah mengatakan kata-kata itu, iya, sampai Siti Aisyah sedang mengatakan kata-kata itu, Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar ada di depan pintu. Sayyidina Abu Bakar datang di depan pintu. Begitu mendengar suara Siti Aisyah yang keras, Abu Bakar, Fukil bab, buka pintu, buka pintu. Buka pintu, anakku, buka pintu. Kenapa suaramu begitu keras? Gitu kan? Begitu dibuka pintu, Abu Bakar sudah wajahnya itu marah. Memandang kepada Siti Aisyah karena berbicara lebih lantang, lebih keras. Sampai mengatakan, Aisyah, kau bicara lebih lantang, lebih keras daripada Rasulullah SAW. Sampai tangannya siap untuk memukul begini. Maka Siti Aisyah, kaget kan? Ini mau kemana lari ini? Akhirnya di belakang Rasulullah SAW. Kata Rasul, jangan Abu Bakar, sudah cukup Abu Bakar. Enggak, ini anakku kasih pelajaran. Dia harus tahu adab bagaimana dengan Rasulullah. Sudah cukup Abu Bakar, sudah cukup Abu Bakar. Udah selesai, pulang. Udah. Abu Bakarnya pamit dalam keadaan membawa belum selesai masalah. Jalan pulang Abu Bakar, jalan. Tapi merasa dalam hatinya mengatakan, kurang puas ini. Saya harus mendidik Aisyah. Maka balik lagi. Balik lagi kemana? Balik lagi ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Rasulullah SAW. Begitu balik lagi ke rumahnya Rasulullah SAW, balik lagi. Nah, dalam perjalanan Abu Bakar pergi dan balik lagi, Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah mengatakan kalimatnya, kata Rasulullah, Aisyah, iya. Terus kamu tadi aku selamatkan dari bapakmu dan kamu sembunyi di belakangku. Iya. Apakah itu menunjukkan kalau aku lebih memperhatikan kamu daripada Fatimah dan daripada Ali? Gitu kan? Lalu kata Aisyah dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, ya Rasulullah, gitu ya, dengan mengatakan kata-katanya, ternyata bapakku saja membelamu karena bapakku ini sangat mencintaimu. Iya, dan aku pun sangat mencintaimu. Lalu kata Rasulullah SAW dengan mengatakan, kalau gitu jangan sampai bapakmu lagi mendengar kata-kata yang tidak baik apa yang diucapkan tadi olehmu. Maka Siti Aisyah mengatakan, maafkan aku ya Rasulullah. Berpelukan, saat berpelukan tersenyum dua-duanya. Dalam keadaan tersenyum dua-duanya, punten Abu Bakar masuk ke rumahnya. Begitu Abu Bakar akan dia bilang, saya belum puas memarahi Aisyah. Begitu masuk rumah, ternyata Rasulullah sedang bersama Aisyah tertawa, manis, tertawa, riang, biasa lagi. Abu Bakar bingung, loh, tadi gak ada masalah. Tapi ditinggal sebentar udah tersenyum dan udah senyum-senyum, udah bahagia lagi.
Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "syarikni fi farhikuma." Ya Rasulullah, ikutkan aku dalam kebahagiaan kalian berdua seperti aku barusan telah masuk fi harbikuma, dalam masalah kalian. Artinya mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong dong ajak aku dengan kebahagiaan yang kau punya, seperti hanya barusan aku juga telah ikutan dalam masalah kalian." Lalu Rasulullah mengatakan, "Di sini Abu Bakar, kita nggak ada masalah." Iya, karena apa? Karena tadi hanya bla bla diceritakan apa yang ada dan selesai saat itu. Rasulullah bersama Siti Aisyah tidak pernah menyimpan yang namanya punten lama terhadap suatu peristiwa apapun. Itulah kejadiannya punten Siti Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau dibilang Siti Aisyah ini apapun yang terjadi dan apapun yang terjadi kepada dirinya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai menginap sehari 2 hari, tidak. Hari itu tuntas, hari itu selesai. Hari itu selesai, hari itu tuntas. Masya Allah, itulah yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai daripada Siti Aisyah, hub untuk Siti Aisyah. Kalau Rasulullah makan dan minum, satu waktu sedang minum, Rasulullah mencari gelas. Lalu Siti Aisyah memandang dan gelas yang dipegang oleh Rasulullah itu dicari. Siti Aisyah bertanya, "Sedang mencari apa engkau ya Rasulullah?" Lalu mengatakan, "Aku mencari bekas bibirmu hai Aisyah." "Kenapa?" "Aku ingin minum di mana bibirmu tadi menempel di gelas ini." Masya Allah. Itu cinta Rasulullah kepada Siti Aisyah yang sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah punten-punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah cinta abadi, bahtera cinta antara Rasulullah dengan Siti Khadijah. Punten dengan Siti Aisyah. Iya, yang sampai detik ini, sampai hari ini, kalau kita lihat beberapa contoh-contoh yang terjadi kepada Siti Aisyah itu sangat-sangat luar biasa sekali. Indah sekali. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong cek dan tolong lihat, bukan hanya mendengar kisah daripada Siti Aisyah saja, tapi tolong lihat dan tolong pandang seperti apa kita harus meniru daripada gaya dan keadaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, ya dengan singkat saya sudah menyampaikan bahtera daripada cintanya Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Iya, bahkan di penghujung ini saya sampaikan wafatnya Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah. Saya sampaikan, iya, di penghujung untuk hari ini karena kemarin tidak sempat untuk menyampaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan saya sampaikan dengan singkat saja. Di hari Senin 12 Rabiul Awalnya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh sempat ke masjid sampai menyampaikan beberapa kalimat dan mengira Rasulullah sudah sehat. Dan saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam istadda, lebih sakit lagi. Maka tidurlah di pangkuan Siti Aisyah. Ya, di pangkuannya, di paha, pegang begini. Pegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti ini, untuk singkatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengatakan, "Waalaikumsalam ya Jibril." Rasulullah mengatakan, "Waalaikumsalam ya Jibril." Maka Siti Aisyah tahu Jibril datang. Setelah itu Siti Aisyah terdiam, merunduk karena tahu Jibril datang. Lalu kata Rasulullah mengatakan dengan mata, "Da'hu ya Jibril." Artinya apa? Silahkan suruh masuk Jibril. Siti Aisyah tahu berarti malaikatul maut izin untuk mengambil daripada punten rohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Siti Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la." Aku tahu malaikatul maut menawarkan pada Rasulullah apakah mau hidup beberapa waktu ke depan ataupun mau wafat sekarang. Maka aku tahu betapapun dia mencintaiku, tapi aku tahu dia lebih mencintai Allah. Maka aku tahu Rasulullah memilih Allah. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, "Innalil mauta la sakarat, innalil mauta la sakarat." Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad, atau la ilaha illallah, wafat Rasulullah. Begitu wafat Rasul terasa lebih berat di timbangan ataupun di tangan Rasulullah. Oh, ini berat. Berarti ini berat. Berarti Rasulullah sudah wafat. Maka apa yang terjadi? Saat Rasulullah sudah wafat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Siti Aisyah langsung menyimpan jenazah Rasulullah dan berjalan bukan dengan kadam, tapi dengan lututnya setengah untuk berjalan dengan lutut, atau mungkin kalau bahasanya ngesot sedikit-sedikit ke pintu yang biar Rasulullah keluar dari, karena Rasulullah kalau keluar dari masjid, dari rumahnya langsung ke masjid. Maka Rasulullah katakan, atau Siti Aisyah mengatakan, mata Rasulullah, innalillah, mata Rasulullah. Itulah kejadian. Maka saat itulah Siti Aisyah punten ditinggal wafat oleh Rasulullah. Dan kata Siti Aisyah mengatakan, wafatnya Rasulullah di bagianku. Satu, berada di pangkuanku, maksudnya di bagian malam-malam Aisyah. Yang kedua, di pangkuanku. Yang ketiga, bersatunya ludahku berada di ludahnya Rasulullah. Kenapa? Karena saat Rasul dalam keadaan menjelang sakaratul maut, ada adiknya Siti Aisyah, Abdurrahman, sedang membawa siwak. Jadi siwak yang dipegang oleh Abdurrahman, Abdurrahman memegang siwak begini, sambil lihat Rasulullah melihat siwak begini. Lalu kata Siti Aisyah tahu ini Rasulullah pengen siwak. Lalu mengatakan, mau siwak ya Rasulullah? Rasul isyarat ini. Lalu diambil siwaknya Abdurrahman. Kan ini yang dipakai sama Abdurrahman. Berarti ini masih bersih. Maka yang ininya digigit oleh Siti Aisyah. Setelah digigit oleh Siti Aisyah, diserahkan sama Rasulullah. Dan Rasulullah bersiwak karena tahu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat wafat, berarti ludahnya Siti Aisyah ada di mana? Di famnya, di bibirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatlah. Iya. Sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, mungkin di antara ibu bapak bertanya-tanya. Ini sebagai penutupnya. Abi Maki, kenapa yang digambarkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatun Nisa'ul Alamin? 4. Apa Sayyidatun Nisa'ul Alamin itu terjemahannya ya? 4 ratunya ahli sorga. Ya, 4 ratunya ahli sorga. 4 ratunya ahli sorga siapa saja? Satu adalah melalui daripada kurunnya, tempatnya Asia, lalu Maryam, lalu Khadijah, lalu Fatimah. 4 kan? Ayah bertanya, kok Aisyah nggak disebut di situ? Nah, coba lengkapi hadisnya begini. Rasulullah mengatakan, Sayyidatun Nisa'ul Alamin, tuannya ataupun putrinya, ratunya ahli sorga yang ada di dunia ini. Satu adalah Asia, 2 adalah yang Maryam. Ini adalah punten ratunya ahli sorga. Harus tahu, akhwat harus tahu nih. Ini harus tahu semuanya. Yang 4 ini ya, sejarahnya dan harus tahu. Sayyidatun Nisa'ul Alamin. Ya, Rasul mengatakan ada yang namanya Asia binti Nuzahim, istrinya Fir'aun. Lalu yang kedua Maryam, punten ibunya daripada siapa Maryam ini? Isa. Iya. Selanjutnya adalah Khadijah. Lalu Rasul mengatakan Fatimah. Lalu kata Rasulullah mengatakan, wa amma Aisyah kafadlis saridi ala sairi ta'am. Amma Aisyah kafadlis saridi ala sairi ta'am. Itu kata Rasulullah. Maksudnya apa? Adapun Aisyah bagiku ya bagaikan sarid di antara makanan-makanan yang ada. Maksudnya apa? Begini, tolong simak baik-baik sebagai penutup sore ini. Iya. Rasulullah ini paling suka, paling hobi, paling senang makanannya as-sarid. Apa sarid ini? Sarid ini mungkin kalau digambarkan sop. Di situ ada sayur-sayurannya, di situ ada dagingnya, mungkin ada sop ayam kita, ada sop kambing, tapi ada sayurannya. Dan itu makanan khas Madinah. Dan Rasulullah kalau sudah ada makanan apapun, Rasulullah mengambil as-sarid. Ada makanan apapun, ada itu, ada ini, ada itu, Rasulullah mengambil sarid. Kenapa? Itu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi makanan apapun Rasul mengambil sarid. Lihat kata Rasulullah SAW. Adapun Aisyah bagaikan makanan sarid yang aku suka di antara makanan-makanan yang lain. Berarti Rasulullah juga memasukkan keutamaan Siti Aisyah dalam hadis itu. Setelah Rasul menyebutkan 4 baru mengatakan dan Aisyah keutamaannya bagaikan sarid di antara makanan yang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya.
Insya Allah kehadiran kita melalui Zoom ini makjur insya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan semoga di dunia kita bisa mengikuti khutwatnya Siti Aisyah, bagaimana caranya beliau mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya Bimaki menyampaikan, jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.